Ya pertama ya kita sampaikan hasil keputusan, ya roll keputusan, karena kan pertimbangan belum keluar tuh, baru roll aja. Intinya bahwa eh, Pengadilan Agama Depok mengabulkan gugatan cerai Iris. Nah, itu yang kami sampaikan ke Mama. Tapi Ahmad sendiri ketika mendengar kabar itu gimana, Bang? Ya dia pasti ya shock juga, maksudnya pasti bertambah lagi pikirannya yang harus dipikirkan. Ini kan baru kematian bapaknya, nah sekarang ada lagi keputusan tentang perceraian itu. Tentu dia makin ya shock juga. Tapi dari sedih nggak sih, Bang? Sedih nggak sih Ahmad galau gitu? Ya sedih lah, karena baru ditinggalkan bapaknya. Sekarang ya gugatan Iris dikabulkan, walaupun ya itu kan baru tingkatnya pengadilan agama, masih ada upaya hukum lain yang akan bisa dilakukan. Tapi tentu kita nanti melihat dulu utuhnya keputusan itu. Ini namanya keputusan ini kan baru rollnya yang keluar nih, belum pertimbangan hukumnya kan belum ada. Nanti kita baca. Bang, bisa dibilang Amar menerima nggak sih, Bang, atas putusan tadi? Ya kalau menerima itu kan kalau 2 hari baru sebelum keputusan ya, memang Amar itu berbicara juga ke kami bahwa ya pertimbangannya satu, ya dia kan banyak juga menerima info tentang berita-berita di medsos tentang ya pembicaraan dari PH-nya Iris yang mengatakan bahwa ya ada terindikasi dia dipersulit untuk ketemu dengan anaknya. Itu bikin dia sedih juga. Jadi dengan berita-berita seolah-olah kan orang di tahanan kan tidak boleh dilihat oleh anaknya gitu. Jadi ini kan jadi pertimbangannya dia juga nanti akan melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Soal ini Bang, yang tuntutan nafkah yang 10 juta itu Amar sendiri sudah menyanggupi kah atau gimana sih? Ya ini kan upaya hukum kan belum ada. Ini kan baru kami kan melaporkan hasil keputusan ini. Kan masih ada waktu 14 hari untuk mempertimbangkan apakah ini dia akan mengajukan banding apa tidak. Jadi ini kan belum ingkrah. Masih keputusan bersifat roll keputusan ini. Maksudnya roll itu baru apa aja, belum semua utuh keputusan itu. Jadi ya dia menerima apa tidak nanti kan tunggu aja waktu 14 hari ini. Apakah dia menerima keputusan atau dia mengajukan banding. Sudah ada bayangan belum, Bang, upaya-upaya hukum apa mungkin yang nanti mau ditempuh? Ya kalau ngomong kami terakhir ya, dengan komentar-komentar di medsos tentang akan sulitnya dia untuk bertemu dengan anaknya, ya terakhir Amar itu mengatakan ya akan mengajukan upaya hukum banding. Itu yang pada waktu dia sebelum diputuskan. Nah, mungkin nggak sih Bang gitu kan Ibel berpikiran ini anak-anak masih kecil, kalau untuk mengunjungi orang tua, mengunjungi Amar apalagi di penjara itu mempengaruhi psikologi anak juga Pak, atau gimana, jadi kayak memberi batas dulu, nanti setelah Amar bebas mungkin bisa bebas menemui anak-anak gitu juga nggak sih Bang? Ya sebenarnya kan itulah bukan jadi alasan hukum, karena kan kalau seandainya ya dia memang
akan menghadirkan anaknya untuk menjenguk bapaknya, secara hukum Islam dan hukum negara juga itu kan tidak dilarang. Itu kan baru pendapat psikolog aja, ya kan? Itu kan baru sebagian, nggak seluruhnya mengatakan bahwa anaknya mungkin juga kan dengan dijenguknya nanti anaknya oleh amarnya oleh anaknya mungkin akan menimbulkan tambah semangatnya ya untuk dia bagaimana supaya dia cepat-cepat menyelesaikan masalah hukumnya. Nah, jadi nggak ada aturan sebenarnya untuk ada anak-anak dilarang untuk menjenguk bapaknya. Tapi kan nggak mungkin kalau anak-anak itu dia akan menjenguk bapaknya di tahanan, kan nggak mungkin di tahanan. Pasti adalah kebijakan polisi nanti akan mempertemukan dia mungkin di ruang lain yang bisa menyesuaikan dengan keadaan psikologi anaknya. Tapi sejauh ini udah ada omongan belum sih Bang? Ada permintaan? Ya sebenarnya kan itu nggak permintaan, itu kan kewajiban. Ya kita kan itu kan udah beberapa kali juga kita mengatakan bahwa dia rindu sama anaknya. Harusnya ini kan ini anak ini kan nggak mantan anak, ini kan anak ini berdua punya, ya kan? Seharusnya ya dengan ada kemauan dia seperti dia mengatakan rindu sama anaknya, itu harusnya itu kan pihak dari Iris ya sebagai istrinya kan dia yang harus berupaya dong menghubung kita bagaimana caranya dia bisa ketemu dengan Amar dengan suasana yang tidak seperti di tahanan. Berarti dari poin-poin yang hak anak, nafkah itu dari Amar sendiri yang keberatan dan apa aja nih Bang? Tadi setelah diomongin ada nggak sih? Ya sebenarnya kan gini, kalau keberatan dan tidak keberatan itu nanti kita lihat apabila Amar menerima keputusan pengadilan itu, otomatis ya dia nggak akan keberatan tuh. Tapi kalau dia melakukan upaya banding atau upaya hukum, ya kan pasti ya belum ingkrah, belum, karena keputusan itu kan sifatnya kan wajib dipatuhi. Kalau udah ingkrah, kalau ini kan belum ingkrah, ini kan baru putusan dibacakan. Upaya masih ada 14 hari lagi waktunya. Bang, ini kan dari kemarin saat proses sidang Amar sendiri masih bersikukuh buat mempertahankan rumah tangganya. Setelah akhirnya udah diputus gini, Amar sendiri apa yang ingin diperjuangkan lagi setelah? Ya kalau dia melihat ya dari pembicaraan sebelum keputusan ini, kami bicara sama dia ini kan ini hari Kamis ya, hari Rabu kami bicara dia setelah mendapat nasihat dari salah satu ulama yang mengunjungi dia di tahanan, dia tidak akan pernah mengatakan cerai gitu. Nah, itu yang disarankan oleh salah satu kiai yang dia kenal gitu, yang mengunjungi dia di tahanan. Biarlah manusia yang menceraikan dia, tapi kan secara hukum Islam kan itu sakral. Kemudian ini sebenarnya kan belum kita baca pertimbangan hakimnya bagaimana, apa pertimbangnya untuk mencerai itu kan apa. Padahal kan itu ada salah satu poin kan untuk bercerainya orang itu kan apabila dalam keadaan memang darurat gitu. Oh, kondisi Amar di dalam Kondisi Amar sekarang seperti apa Bang? Ya setelah mendengar keputusan ini ya agak ya pasti ada shock juga karena apa, baru ditimpa kan baru bapaknya meninggal baru belum 7 hari kayaknya ya. Nah, sekarang ada keputusan pengadilan agama ini bertubi-tubi lah yang terjadi sama dia. Tapi untuk kasus Amar sendiri nih Bang, kelanjutannya seperti apa sih Bang? Berkasnya sudah P21 atau masih selesai? Ya kalau untuk berkasnya Amar P19 itu kan udah kita lihat di kejaksaan juga ada informasinya P19. Jadi ada hasil penelitian jaksa itu dikembalikan ke Polres dengan petunjuk
nanti Polres harus memenuhi petunjuk itu. Nah, nanti dikirim lagi berkasnya ke kejaksaan. Tapi kan harus dipahami juga karena namanya pastilah Polres akan cepat memenuhi itu. Karena apa? Karena kan ada masa penahanan orang itu kan cuma 120 hari. Kalau udah lebih dari 120 hari kan bebas demi hukum. Ini kan pastilah Polres akan cepat juga menindaklanjuti. Nah, untuk kondisi fisiknya sendiri Bang, maksudnya agak kurusan kah atau apa pikiran? Gemuk atau masih gimana bang? Ya kalau kondisinya memang agak gemuk sedikit daripada waktu pertama masuk dulu. Agak gemuk sedikit. Sedikit. Cuma apanya jenggotnya udah Lebih panjang. lebih religi gak bang di dalam? Hah? Lebih religi gak sekarang? Ya bukan lebih lagi. Di atas lebih apa ya? Di atas Rajin lebih. gitu ya bang? Berarti lebih maksudnya di atas lebih itu dia sekarang memang hari-harinya fokus ke agama aja. Beribadah. Oke. Oke? Oke. Oke bang. Biasa